Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, hari ini sore saya sudah berada di Desa Sembuk, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Ini merupakan wilayah Kabupaten Lamongan paling selatan karena ini berbatasan langsung dengan Bojonegoro. Nah, di sebelah selatan saya ini ada sebuah punden kuno ya, yang namanya Punden Leluhur. Ada tulisannya di sana tadi. Nah, ini mari kita telusuri bagaimana nanti keseruannya. Ayo. Di depan saya sebelah selatan ini ada sebuah pohon ringin besar ya, yang usianya sudah mencapai ribuan tahun, ratusan tahun. Bahkan ini merupakan tonggak sejarah awal dari berdirinya Desa Sembung ini. Divisualisasikan atau dibentukkan berupa punden ini. Jadi ini merupakan tempat petilasan dari para leluhur yang babat alas di wilayah Desa Sembung ini. Ini merupakan pohon beringin kawan-kawan. Nah, pohon beringin ini usianya sudah mencapai ribuan tahun ya Mas Dul. Iya. Ini dengan kita lihat akar dan rantingnya yang sudah menjalar ya. Rantingnya ini sudah menjalar kemana-mana, kemudian posisinya sudah tinggi. Namun pohon ini masih tetap kokoh berdiri ya, karena pohon ini tempatnya dulu para leluhur kita melakukan kegiatan atau tempat peristirahatan para leluhur kita atau mbah yang punden atau mbah yang membuka Desa Sembung ini. Kita akan lihat di sini apakah ada batuan kuno atau apa yang bisa kita teliti. Ternyata di sini memang betul tidak ada ya Mas. Kita lihat ini akarnya. Nah, pohon beringin ini dulur kawan-kawan ini memang menggambarkan sebuah orang itu seperti pohon beringin ini. Kalau bisa dia bisa menaungi, memberikan kesejukan, keteduhan bagi orang sekitarnya maupun orang di bawahnya. Artinya memang disimbolkan pohon ini orang tua kita dulu di dalam pertama kali membuka suatu lahan ini berpusat di sini nih. Jadi wong biyen ini sebenarnya punden itu ya wong Mas, orang ya. Orang yang pertama kali mengawiti atau mengawali sebuah desa. Nah, ini adalah di punden pohon ini bagian utara. Nanti kita akan menuju ke arah selatan Mas. Ke selatan. Jadi kalau kita lihat dari beberapa bangunan itu ada pohon ringin di sebelah utara. Nah, di sini ada yang namanya juga sama ini ya, hampir pohon beringin ya Mas. Hampir pohon beringin. Nah, setiap pembangunan itu ada yang namanya utama ya, tempat yang paling utama dari sebuah pepunden. Nah, kalau mencerita biasanya tempat seperti ini ditempati oleh orang yang bernilai derajat yang luhur, orang yang tinggi, orang yang paling tua. Nah, sehingga dibuatkan tempat seperti ini. Istilahnya itu lek wong Jawa itu ngarani dikramat nih. Nah, kalau wong Jawa dikeramatkan. Jadi itu merupakan ya peninggalan sama. Kemudian yang ini yang kok lain sendiri Mas, kok diberi bangunan seperti ini. Nah, ini adalah tempat orang yang paling tua, yang paling dikeramatkan pada kala waktu itu. Seperti ini. Pohon beringin ini. Memang sekarang ini kawan-kawan, pemerintah memang luar biasa. Pemerintah sudah mau mengucurkan dana untuk membangun tempat-tempat pepunden atau tempat sendang-sendang atau tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat. Jadi ini sebenarnya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Mas. Jadi sehingga tempat punden ini bisa lebih teramut, bagus dan lebih indah ya kita lihat. Nah, kemudian dari tempat utama ya, ini biasanya itu kalau orang Jawa mbiyen ki tempat semedi Mas ya. Jadi posisinya itu di atas. Ini moga tempat semedi atau mengheningkan cipta, menyuwun wangsit dari Sang Maha Kuasa kala waktu itu. Nah, kemudian di sini ada tempat rata ya. Nah, tempat rata seperti ini. Ini dulu biasanya sampai sekarang digunakan oleh masyarakat tersebut ini untuk menempatkan biasanya itu tempat berkumpulnya para pejabat
ke masyarakat, ambeng atau tempat sesaji atau tempat apapun berkat lah ya. Nah, di sini ini. Nah, kemudian di sini juga diberi sesaji khusus karena ini merupakan tempat utama dari leluhur ini. Oke, jadi di setiap punden manapun Mas ya, mesti ada namanya sumur atau sendang. Mengapa kok demikian? Jadi sing jenenge punden, tempatnya orang melakukan aktivitas membedah atau memulai sebuah desa itu karena mereka itu manusia. Nah, di situ juga ada sumur, Mas. Nah, sumur ini tentunya kala waktu itu untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, mau mencuci, mau melakukan mandi dan lain sebagainya. Ayo kita telusuri. Untuk aksesnya kawan, ini sudah bagus sekali dari atas. Di sini sudah betul-betul sudah dibangun dengan bagus sehingga akses untuk turun itu lebih nyaman dan lebih mudah. Ini namanya sumur ya. Mungkin ini dulu bentuknya tidak seperti ini. Mungkin karena sudah mendapatkan renovasi. Nah, sudah dibentukkan indah seperti ini. Ini tujuannya untuk apa? Ini tujuannya agar sumur ini tidak rusak atau ambrol, amblas atau menggerus wilayah yang ada di sekitarnya, sehingga dibangunkan seperti ini. Nah, pada tahun bulan 11 tahun 85 tempat ini memang sudah mendapatkan pemugaran ya secara keseluruhan. Nah, ini biasanya tempat untuk mandi. Nah, dulu tidak bangunan seperti ini Mas, tidak berbentuk seperti ini. Nah, ini sudah bangun yang sekarang. Kemudian mengapa kok sumur ini dilambangkan seperti ini? Sumur itu merupakan lambang elemen air. Jadi menungso niku berasal dari elemen air, api, dan angin. Nah, ini merupakan elemen air ya kawan. Jadi ini merupakan simbol dari sumber. Intinya air itu merupakan lambang dari kehidupan itu manusia. Tanpa adanya air manusia tidak akan hidup, karena hanya dengan air lah. Memang asalnya manusia memang dari air. Maka digambarkan, disimbolkan seperti sumur ini. Nah, sumur ini berbentuk bulat Mas. Mengapa kok di sumur ini berbentuk bulat, tidak pesagi atau yang lainnya? Ini merupakan sebuah tekad bulat, jenis tekad. Kemudian di para leluhur kita di dalam membangun desa, mensejahterakan desa agar desanya lebih maju, lebih indah, maka dilambangkan seperti sumur. Selain melambangkan kehidupan, ini juga melambangkan tekad mereka, semangat mereka untuk membangun wilayah akan lebih baik dan maju. Oke, cukup sekian dulu ya review kita tentang sendang yang ada di Desa Sembung ini, punden leluhur yang ada di Desa Sembung ini. Terus saya ingatkan yang belum like, comment, subscribe, monggo Anda like, comment, subscribe di Drexmenela dan Aryo Sutaman. Oke ya, terus berkarya untuk kemajuan bangsa, semangat meskipun di tengah pandemi. Saya ingatkan ya, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, Aryo Sutaman dan Drexmenela, mantap.